besar kasus penghilangan paksa sejumlah orang menjelang reformasi Mei 98 hingga kini belum tuntas. Komnas HAM menunggu izin Kejaksaan Agung untuk menyelidiki lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat penyadapan, penyiksaan para aktivis reformasi. Masih ada 14 orang yang belum kembali hingga saat ini. Siapa saja mereka dan kemana jejak mereka? Berikut liputannya. Sudah kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis reformasi terkatung-katung. Memang pernah ada persidangan yang digelar dalam kasus ini sekitar Februari 1999. Saat itu 11 personil komando pasukan khusus Kopassus dijatuhi hukuman antara 12 hingga 20 bulan penjara. Pangkat tertinggi yang dihadiri dalam kasus ini adalah mayor dan pangkat terendah adalah sersan 1. Inilah kelompok yang dikenal dengan nama Tim Mawar. Dewan Kehormatan Perwira pada bulan Agustus 1998 juga mempensiun dini Letnan Jenderal Prabowo Subianto, menantu mantan Presiden Soeharto yang saat kejadian menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Namun Prabowo hanya mengakui menciduk 9 orang dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas 14 orang lainnya yang hingga kini belum kembali. Ke-14 orang itu adalah Yani Afri, Noval Al-Katiri, Dedi Umar alias Dedi Hamdun, Ismail, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yadin Muhyiddin, Hendra Hambali, M. Yusuf, Sony, Wiji Dukul, dan Leonardus Gilang. Mereka diculik antara masa pemilu 1997 hingga menjelang reformasi Mei 1998. Sebagian mereka adalah para aktivis partai yang berseberangan dengan rezim Orde Baru, seperti Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Partai Persatuan Pembangunan, P3, dan Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Sebagian yang lain adalah mahasiswa, pelajar, atau para sopir yang menemani para aktivis saat penculikan terjadi. Atau hanya warga biasa yang kebetulan berada di tempat dan saat yang salah. Di situ. Jadi mah nggak ada apa-apa mah, kata teriak-teriak doang katanya gitu. Memang dia teriak-teriak aja katanya jalan tuh. Gudang jeruk bakar ikut-ikut temennya gitu. Yang kanin Soeharto belum itu juga ya. Belum kan Soeharto pada teriak-teriak ikut-ikut temennya gitu. Tidak, jadi ibu-ibu yang untuk menelusuri apa yang terjadi dengan mereka, kami mendatangi para korban penculikan yang selamat, seperti mantan aktivis PRD Mugianto dan Raharja Waluyo Jati. Raharja Waluyo Jati diculik pada 12 Maret 1998 sepulang dari kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta, tidak jauh dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Ya, setelah saya keluar dari kantor YLBHI, saya lihat mereka mengeluarkan mobil mengikuti saya sehingga mulai terjadi kepanikan. Saya dan Reza mulai panik sehingga kami berlari tidak tahu kemana, sampai kemudian kami memutuskan untuk masuk ke dalam kompleks RSCM karena kami tidak pernah masuk ke sini. Akhirnya di lantai 2 kami naik ke lantai 2, saya melihat tidak ada jalan untuk lari lagi seperti itu, sehingga Reza kemudian turun kembali ke bawah dan di anak tangga tersebut dia diambil. Kemudian saya melihat Reza diambil, saya kemudian masuk ke dalam WC. Mereka tahu juga, mendor-mendor, kamu mau keluar atau saya tembak? Saya nggak ada pilihan lain karena di atas dimana tidak bisa ada tempat untuk lari. Akhirnya setelah saya merasa aman karena semacam saya buka pintu, dan begitu saya keluar dan sambung dengan pukulan pun berapa kali, kemudian saya digelandang keluar, turun tangga, kemudian di tempat parkir itu saya melihat mobil mereka sudah siap. Disinilah saya berteriak meminta pengacara dan mengatakan bahwa kasus ini bukan kasus kriminal. Ada pengunjung yang bisa melaporkannya misalnya ke LBH atau kemana. Itu harapan saya Pak. Mobil diparkir mundur gitu. Itu
saya langsung dimasukkan dan langsung pergi. Lain ayo no. Sementara aktivis mahasiswa UGM 13 Maret 8 malam di rumah kontrakannya di kawasan Klender, Jakarta Timur. Setelah dari rumah yang di Klender itu, saya dibawa naik kendaraan, mungkin mobil Kijang, saya nggak begitu ingat. Langsung dibawa ke sini, ke Koramil Duren Sawit. Nah, saya diperiksa di Koramil Duren Sawit ini, duduk di sebelah, ada belangku di situ. Saya diperiksa sama 2 orang tentara. Apa yang terjadi dengan mereka di tempat penyekapan dan di mana mereka disekap? Itulah yang hendak dikuak oleh tim ad hoc Komnas HAM yang pada bulan Juni nanti akan menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Jadi ini sampai dengan akhir Juni 2000.